Aku tidak rela kalau hati kau bercabang jadi dua. Berarti selama ini sifat baiknya itu cuma pencitraan aja. Segera kau cari gadis yang bernama Bella. Bella yang mirip sekali dengan Roro Jonggrang. Bawa dia kepadaku. Baik, Tuanku Bandung Bondowoso. Sekarang rasakan serangan. Jangan serang! Bella, jangan! Menjauhlah dari sana! Pergilah! Enggak! Aku gak akan pergi dari sini! Cepat pergi! Jangan sakitin Tante Maryam! Cepat pergi dari sana! Raja Wars, cepat kau cabut hatinya. Ini saat yang tepat. Cabut hatinya, Warsa. Dia milikku sekarang. Belum. Ini belum saatnya. Bella belum jatuh cinta padaku. Tetapi kalau kau menarik kekuatanmu, kekuatan itu bisa berbalik menyerang kau. Tidak. Aku tidak tega menghancurkan Bella. Aku tidak tega. Aku tidak sanggup melakukannya. Aku tidak tega. Tidak. Bella, cepat pergi dari sana. Aku sudah tidak bisa menahannya lagi. Pergilah. Cepat pergi. Cepat, Bella. Enggak, aku nggak akan pergi. Bella, aku sudah tidak bisa menahannya. Ah! Ah! Warsa, kenapa Kanda jadi begitu lemah di hadapan Bella? Ada apa, Warsa? Kenapa aku jadi mulai tidak penting untukmu? Ingat, Warsa. Ingat cinta yang sedang kita perjuangkan. Pengikutku, dekatkan kristal itu pada lelaki yang pingsan. Tarik semua kekuatannya masuk ke dalam kristal. Kayaknya kekuatan Raja Kegelapan disedot sama kristal itu. Kalau terus gitu, bisa-bisa... Tante, jangan sentuh dia! Raja, kamu gak apa-apa?
Permisi. Duh, kayaknya nggak ada orang deh di sini. Raja bangun Raja. Semoga air dingin bisa bikin kamu sadar. Tapi kalau aku basahin muka kamu, aku harus buka topeng kamu dong. Jangan. Raja. Pelan-pelan. Pelan Raja. Terima kasih Bella. Iya. Hati-hati. Kamu tuh mau kemana sih? Tuh kan, kamu tuh masih sakit kamu. Biarkan aku pergi, Bella. Biarkan aku pergi. Raja, aduh. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini gimana sih? Masih sakit. Bandel banget sih, dibilangin juga masih lemes. Raja, hati-hati! Raja! Ayo Raja! Bella, lepaskan aku. Tidak apa-apa, lepaskan aku. Ayo Raja, aku gak kuat ini nahannya. Ayo cepetan. Bella, lepaskan. Lepaskan aku. Di situ ada paku. Udah Raja, kamu cepetan naik, makanya itu ayo. Aku... Lepaskan aku. Lepaskan aku, Bella. Lepaskan.
Raja. Allah. Bella, kenapa kamu nekat sekali? Kenapa kamu melakukan itu? Aku kan sudah bilang, lepaskan aku saja. Memangnya kamu tidak tahu tertusuk paku itu bisa menyakitimu? Kenapa? Kenapa kau menolongku? Sekarang kamu bisa beritahu aku, Bella. Kamu itu maunya apa, Bella? Kenapa menolong aku? Kamu melukai dirimu sendiri karena menolong aku. Kenapa? Kenapa kamu lakukan itu? Kamu tahu, kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu, aku tidak akan memaafkan diriku sendiri. Kamu mengerti? Raja, justru karena aku tahu itu, makanya aku nolongin kamu. Karena aku tahu kalau ada hal buruk terjadi sama aku, kamu pasti nolongin aku. Aku tahu banget, di lubuk hati kamu yang paling dalam, itu kamu orangnya baik. Makanya kalau misalnya kamu sampai luka atau apa, aku nggak akan maafin diri aku sendiri. Tuh kan, lihat, muka kamu pucat banget. Udah mendingan sekarang kamu tiduran, aku cariin teh manis panas untuk kamu. Siapa tahu ada di warung sekitar sini ya. Kamu tunggu di sini. Bella. Ayo, duduklah. Duduk. Bella, kamu tahu kan? Aku sekarang sedang lemah sekali. Apa kamu tidak mau memanfaatkan saat-saat ini buat melihat wajahku? Raja, menurut aku itu bukan hal yang penting untuk sekarang. Yang aku tahu adalah kamu udah nolongin aku. Memang aku penasaran banget pingin lihat muka kamu. Tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu kesembuhan kamu. Ya udah, sekarang aku ambilin teh manisnya dulu ya. Kamu tunggu di sini, kamu tiduran aja dulu ya. Bella, kamu bikin aku jadi bingung. Harusnya mudah sekali mengambil hati kamu, supaya aku bisa segera bersatu dengan Roro lagi. Tapi kelembutan kamu ini malah bikin semuanya jadi susah. Raja. Aduh, orang masih lemes juga. Mana sih dia?
Raja Warsa, mengapa kau tidak mengambil hati Bella? Tadi banyak sekali kesempatan untukmu. Aku tidak bisa. Belum saatnya, Roro. Dia belum jatuh cinta padaku. Percuma saja jika hatinya ku ambil. Nanti hasilnya akan menjadi buruk, Roro. Aku curiga padamu. Kau sudah jatuh cinta padanya. Tidak, Roro. Yang aku cintai selama berabad-abad hanya dirimu. Dan aku peringatkan padamu. Jangan pernah lagi bicara seperti itu. Karena sebelumnya, aku sudah mengatakan ini berulang kali, tapi kamu tidak mengerti juga. Jadi ini yang terakhir kalinya. Kau sendiri juga jangan bohongi aku. Karena kecurigaanku ini beralasan, Warsa. Aku takut kalau ucapan nenek peramal ratusan tahun lalu menjadi kenyataan. Itu tidak mungkin. Apa artinya itu, Nek? Kanjeng akan mendapat musibah besar. Kanjeng tidak akan berdaya dan Kanjeng sudah seperti patung batu. Lalu akan muncul seorang gadis yang mirip dengan Kanjeng Roro. Kalau Raja Warsa mencintai gadis itu, itulah musibah terbesar Kanjeng Roro. Kanjeng tidak akan bisa kembali menjadi Kanjeng Roro yang seutuhnya dan akan selamanya menjadi setengah hidup. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku tidak percaya pada omonganmu, nenek peramal. Maut bisa kulawan. Takdir pun bisa kulawan. Aku harus berwujud kembali menjadi Roro. Agar aku bisa bersatu dengan Raja Warsa. Aneh, luka bekas kenapa aku tadi nggak ada bekasnya sama sekali. Raja Kegelapan, makasih ya. Tapi kamu ada di mana sekarang? Dengan tubuh yang selemah itu, emangnya kamu bisa terbang jauh? Justin, ayo masuk. Tante, Tante. Ma, itu Kak Bella ngapain sih lesehan kayak gitu? Mama suruh Bella tidur di teras. Pokoknya mulai hari ini, Bella nggak boleh masuk ke dalam rumah. Karena kejahatannya udah keterlaluan banget, Shell. Hari ini aja dia mencoba meracuni Mama. Justin, ayo masuk ngobrol dalam aja. Ayo Justin. Oh, Justin masuk. Aduh, kayaknya aku harus pamit deh. Maaf ya Tante, nggak bisa lama-lama soalnya aku baru ingat harus nganterin Mama ke dokter. Oh. Iya, jadi aku harus pamit ya. Balik ya. Iya. Hati-hati ya. Iya. Bye-bye. Ya. Yuk masuk sayang. Ayo udah. Justin, apa kamu percaya sama omongan mama aku?
Aku emang benci. Aku benci banget sama Kak Bella. Tapi masa sih Kak Bella bisa setega itu sama Mama? Kenapa Kak Bella bisa tega ngeracunin Mama? Aku masih gak percaya. Emang salah Mama tuh apa sih? Wah, boneka juga bisa punya kakak dan adik ya, Kak? Iya dong, kan boneka ini saling sayang menyayangi. Seperti aku dan kamu. Walaupun Bella bukan kakak kandungnya Sheila, tapi Bella tetap janji mau jagain Sheila sampai gede. Sheila juga janji bakal sayang sama Kak Bella. Kak Bella, kenapa aku jadi lupa kalau Kak Bella dulu baik banget sama aku? Biar gimana pun, kamu itu kakakku. Ya walaupun bukan kakak kandung. Sejak kecil, kita saling sayang. Bahkan sampai sekarang kamu tetap sayang sama aku, Kak. Kamu dengan tulus ucapin selamat waktu aku jadian sama Justin. Apa sebetulnya yang terjadi, Kak Bella? Kenapa aku jadi gak percaya sama kamu gini? Kamu jangan coba-coba membuat kekasihku jatuh cinta padamu. Dia milikku. Dulu dia milikku. Dan sekarang tetap menjadi milikku. Jangan kau coba-coba merebutnya. Karena kau akan tahu akibat. Siapa kekasihmu? Kamu siapa? Siapa kamu? Siapa kekasih kamu? Kamu siapa? Kamu siapa? Aduh. Mimpi apaan sih aku? Kok bisa mimpi kayak gitu sih? Aduh, aneh banget. Aneh banget, aneh banget. Ya ampun, gambar Roro Jonggrang ini mirip sekali dengan wanita yang ada di mimpi aku tadi. Apa wanita itu adalah Roro Jonggrang? Roro Jonggrang terkenal dengan kecantikannya. Tak heran jika Raja Warsa yang gagah jatuh cinta padanya. Aku sangat mencintai kamu sepenuh hatiku. Aku juga mencintai kamu, Warsa. Cinta Raja Warsa itu tak bertepuk sebelah tangan. Roro Jonggrang pun ternyata sangat memuja raja yang tampan itu. Kalau wanita tadi itu benar-benar Roro Jonggrang dan dia kelihatan cemburu banget sama aku, jangan-jangan kekasihnya itu adalah Raja Kegelapan. Dan itu artinya Raja Kegelapan adalah Raja Warsa. Kalau wanita tadi itu benar-benar Roro Jonggrang dan dia kelihatan cemburu banget sama aku, jangan-jangan kekasihnya itu adalah Raja Kegelapan. Dan itu artinya Raja Kegelapan adalah Raja Warsa. Sil. Iya, nanti malam aku sama papa ke rumah kamu ya.
Nggak usah catering-cateringan apaan sih, buat apaan? Ya aku pengen ketemu aja sama kamu. Dadah, sampai ketemu lagi. Dah. Bye-bye, love you. Tan, lo tau gak? Justin nanti malam mau makan malam sama kita. Seneng banget deh gue. Kira-kira pakai baju apa ya? Deg-degan tau gak sih? Nora. Dasar Teoni nggak pernah punya pacar. Roro, kenapa kamu tidak mengerti? Aku sudah sering kali mengatakannya. Kenapa kamu selalu mengungkit ini? Aku terpaksa harus mengulang-ulang, Warsa. Kau sering melupakan tujuan kita bersama. Kita harus segera bersama, Warsa. Dan satu-satunya cara adalah dengan mendapatkan hati Bella. Tidak, Roro. Aku tidak akan pernah melakukan yang kamu katakan. Karena aku tahu apa yang harus kulakukan. Hati Bella. Jadi, cuma itu satu-satunya cara untuk bisa menghidupkan Roro kembali. Raja Warsa, sepertinya ada penyusup yang mendengarkan pembicaraan kita. Sampai kapan aku nggak boleh masuk ke rumahku sendiri? Pa, andai aja papa masih ada. Iya, Mah. Sekarang kamu masuk rumah deh. Jadi aku udah boleh masuk ke dalam rumah? Jangan seneng dulu. Kamu cuma hari ini boleh masuk ke dalam rumah. Di dalam kamu bersihkan seisi rumah. Karena nanti malam Justin dan papanya mau datang untuk acara makan malam. Dan ingat, di acara makan malam nanti, tugas kamu sebagai pelayan. Paham? Makan malamnya sangat nikmat. Bella, kamu ngapain ya? Iya Ma, ini aku angkatin piring-piring yang kotor dulu. Nanti aku balik ke sini lagi ambil makanan penutupnya. Nggak gitu kerjanya harusnya. Kamu kesini buat makanan penutup, sekarang ambil piring kotor. Kapan mereka dapat makan penutupnya kalau kayak gitu? Iya Ma. Biar aku bantuin ya. Kak Bella apaan sih, manja banget deh. Masa bawa segitu doang nggak bisa? Tahu lebay banget sih. Yang lebay itu Justin. Aku kan nggak butuh bantuan kamu. Ini sih. Ibu Rani, saya ingin permisi ke kamar kecil. Kamar kecil di sebelah mana? Bella, tolong antar Om Juan ke toilet nih. Iya Ma. Sebenarnya mau apa sih si Juan pakai kesini segala? Apa betul dalam rangka serius jodohin Justin sama Sheila? Silakan di sebelah sini, Om. Ya. Bella, Iya. Om cuma mau ingatkan. Mulai hari ini, kamu jangan ganggu Justin. Karena Om sudah putuskan. Jodoh Justin adalah Sheila. Iya, Om.
Saya juga sudah memutuskan begitu. Kalau gitu saya permisi ya. Masih banyak piring kotor yang harus saya cuci. Baik. Aku harus cari kesempatan untuk cari kamar Risma. Kamar asisten rumah tangga biasanya ada di dekat dapur. Risma, kamu sini. Kamu kenapa bisa jadi asisten rumah tangga di rumahnya Rani? Suka-suka aku dong. Lagian kamu kenapa sih mau tahu aja? Ini semua itu bukan urusan kamu, Juan. Kamu pasti punya rencana jahat kan? Kamu ingin balas dendam karena Tio sudah mencampakkan kamu demi Rani. Buat apa kamu balas dendam? Ini adalah balasan. Karena kamu udah pernah ngelakuin hal yang sama ke aku. Enggak. Udah, papa aku mana ya? Kok lama? Ya udah aku cari papa dulu ya. Nggak usah, aku aja. Kamu tunggu sini bentar ya, ngobrol sama mama aja dulu. Ya udah. Kamu tidak perlu menghakimi saya, Juan. Lagian yang menikah duluan siapa? Kamu kan? Kamu yang menikah dengan wanita lain. Coba kamu hitung, berapa umur Justin sekarang? Justin bukan anak kandung aku. Anak kandung aku cuma satu. Itu anak yang kamu kandung. Yang anak kamu akuin sebagai anak Tio. Kamu jangan macem-macem ya. Karena buat aku, ayah Intan yang sebenarnya adalah Tio. Terserah kamu. Tapi kamu gak akan pernah bisa selamanya menyembunyikan hubungan kita yang dulu. Gak akan pernah bisa. Mbak Risma dan Om Juan kok ngobrolnya akrab banget? Om Juan, Mbak Risma. Kayaknya kalian berdua udah saling kenal deh. Tadi juga ngobrolnya serius banget. Enggak. Bukan soal apa-apa, cuma ya hal yang biasa aja. Yaudah, kita ke ruang makan ya. Yang lain pasti udah nunggu. Aduh, emang bener-bener ya si Juan nih. Bisa kacau rencana aku kalau dia sering-sering main kesini. Bagaimana kuliah kamu? Lancar kok Om. Kan tahun pertama jadi belum ada yang sulit. Bagus. Kalau ada yang sulit, kamu tanya aja sama Justin. Terus nanti kalau kamu mau PKL, kamu bisa PKL di perusahaan Om. Serius Om? Ya. Makasih banyak ya Om. Om Juan baik banget deh. Pasti Justin seneng deh punya papa kayak Om Juan. Papa kamu juga pasti senang banget punya anak kayak kamu. Iya. Tapi sayang papa udah meninggal. Papa kamu masih ada, Shell. Oh iya Om. Om Juan duluan ke ruang makan aja ya. Oke, Om duluan ya. Iya. Aku masih curiga sama Mbak Risma. Mbak Risma sepertinya ada hubungannya dengan Om Juan.
Om minta maaf ya Om. Main masuk aja, gak permisi dulu. Om pikir kosong gak ada orang. Nggak apa-apa kok Om. Sheila juga sekalian mau balikin ini dompet Om. Tadi soalnya jatuh di lantai. Oh iya. Om memang lagi cari ini, makasih ya. Yuk, sama-sama. Ya udah kita balik ke meja makan lagi Om. Oke. Sebentar ya, ada tamu. Sebentar ya. Oh iya. Selamat malam Tante. Apa kabar Tante? Baik. Syukurlah. Nama saya Raja. Saya teman Bella. Saya dan Bella teman satu kampus dan saya mau ketemu Bella. Keren aja kamu kan suka flat tuh. Makasih. Kamu baik banget deh sama aku. Nanti aku suapin ya. Duluan ya kamu. Udah deh, gue aja. Aduh Bella, kamu tuh nyuci piringnya nggak bersih ya? Makanya sampai licin kayak gitu. Ini masih banyak minyaknya kan? Kayak jatuh kayak gitu. Udah buruan kau beresin beling-belingnya. Ya ampun Bella, kamu bikin kacau apa lagi sih? Ayo sapu. Iya, sebentar. Tenang saja Tante. Biar saya saja yang membantu membereskan semua ini. Apaan sih? Si Raja pakai bantuin Bella segala. Udah, Raja, sini biar aku aja. Tidak apa-apa. Aku biasa kok melakukan ini. Di rumah juga aku melakukannya sendiri. Makasih ya Raja. Ya. Pulang yuk. Tante, kami mau pamit pulang ya. Kok buru-buru banget Justin? Kenapa? Maaf nih Tante, Mama kan nggak bisa ditinggal sendirian Tante sebenarnya. Jadi abis nganterin Papa, aku juga langsung harus ke kafe lagi, ada yang harus diurusin Tante. Iya Ibu Rani. Mari, saya antar. Terima kasih untuk Terima kasih sudah hadir. Yuk. Raja, kamu tuh ngapain kesini? Sebenarnya aku datang ke sini untuk pinjam buku sama kamu, Bella, buat ngerjain tugas kampus aku besok. Tapi jujur, aku nggak tega sama kamu. Kok kayak begini? Padahal kan ini rumah kamu. Tapi Mama sama adik kamu, kok tega banget sih? Terus Intan juga. Intan kan di sini dia kan cuma numpang. Tapi kenapa Intan juga malah ikut-ikutan ngebully kamu? Aku nggak ngerti Bella, kenapa mereka begitu? Aku kasihan sama kamu. Raja, aku juga nggak merasa dibully kok. Itu kan cuma cara kamu memandang masalah aja. Nah, aku juga seneng kalau Sheila itu udah jadian sama Justin. Aku juga seneng kok Justin itu udah mau makan malam bareng sama Sheila di sini di rumahnya. Dan dia juga bawa papanya kan? Iya, tapi Bella, buat apa kamu baik sama mereka, Bel? Mereka tuh udah keterlaluan ngerjain kamu setiap saat, Bella. Tapi kenapa kamu diam aja sih? Kamu nggak pernah ngebales. Mereka itu jahat sama kamu, Bel. Iya, tapi kan kejahatan gak harus dibalas sama kejahatan terus. Kalau misalnya kejahatan dibalas sama kebaikan, ya dunia gak bakal sekacau sekarang kan? Bella, aku benar-benar kagum sama kamu. Belum pernah aku ketemu gadis yang sesabar dan setabah kamu. Raja, ini kayaknya ada yang kotor deh. Begitu ya. Sini.
sih, Intan? Ma, aku mau tanya sesuatu sama Mama. Menurut Mama, aku tuh cantik dan seksi gak sih? Kok Justin tuh kayaknya gak perhatian gitu sih sama aku? Aduh Intan, kenapa sih? Kamu ini kalau ngomong suka gak penting tau gak? Intan, Mama mau nanya. Tadi pas di dalam kamu lagi makan malam sama mereka, si Om Juan ngobrolin apa aja? Loh, Mama kok kayak tertarik banget sih sama Om Juan? Jangan-jangan Mama naksir sama dia? Iya, Ma. Ih, kamu nih ngomong apaan sih? Pertanyaan Mama ini ada hubungannya sama pertanyaan kamu. Lagian ya, siapa tahu Om Juan itu nggak suka sama hubungannya Justin dengan Sheila. Siapa tahu dia itu lebih suka kamu yang jadi pacarnya Justin, ya kan? Beneran, Ma? Iya kan? Yaudah deh, mau ke dalam ah. Masa sih Mama mikir sampai ke situ? Tadi katanya nggak penting. Mama kok jadi semakin misterius sih? Justin dan Om Juan udah pulang. Aku jadi penasaran pengen menyelidiki Mbak Risma. Aku harus cari tahu siapa sebetulnya Mbak Risma. Sheila? Kamu lagi cari apa di kamar Mbak? Mbak Risma, tadi aku lagi mau nyari tank top. Tank top tadi aku mau pakai tank top di dalamnya blazer. Aku pikir tadi disetrika di sini. Kayaknya nggak ada deh. Tapi perasaan dari kemarin Mbak nggak pernah nyetrika tank top putih kamu deh. Oh gitu. Mungkin keselip di lemari kali ya Mbak. Ya udah aku ke kamar dulu ya. Rencanaku harus segera terlaksana. Kalau tidak, Sheila dan Rani bisa keburu berpihak sama Bella lagi. Ini semua gara-gara si Juan. Makanya aku bingung. Aku benar-benar dengar dengan kuping aku sendiri soal hubungan Mbak Risma dan Om Juan. Dan aku lihat dengan mata aku sendiri kalau ada fotonya Mbak Risma dan Om Juan di dompetnya Om Juan. Aku yakin Mbak Risma tuh pasti sembunyi sesuatu dari kita, Kak. Kayaknya apa yang Kak Bella bilang tuh bener deh. Shil, aku seneng deh. Akhirnya kamu itu bisa dengar dan lihat sendiri kalau Mbak Risma tuh orangnya seperti apa. Ya walaupun kita belum tahu dengan jelas ya dia seperti apa. Nah makanya itu, aku tuh selalu khawatir sama kamu sama Mama. Kenapa? Karena aku takut mereka ngapa-ngapain kalian. Tapi sekarang mendingan kamu tenang aja. Kamu biasa aja, kamu sikapnya wajar-wajar aja kayak biasanya supaya nggak mencurigakan. Aku janji, aku bakal lindungin kamu. Ya walaupun saat ini aku nggak bisa ada di dekat kamu, tapi aku pasti lindungin kamu kok. Ternyata hubungan Sheila dan Bella udah baikan lagi. Mau gak mau aku harus singkirkan Bella dulu supaya bisa mendapatkan semua aset Mas Tio. Aku tuh masih penasaran banget kenapa sih Kak Bella tuh akhir-akhir ini aneh banget. Kenapa Kak Bella tuh menjauh dari aku? Kenapa kita nggak bisa deket lagi kayak dulu, Kak? Maafin aku ya, aku belum bisa cerita sama kamu sekarang ini. Tapi percaya sama aku, kamu itu lebih aman secara fisik kalau kamu nggak terlalu deket sama aku sekarang. Si Kak Bella tuh kenapa sih masih rahasia-rahasiaan aja sama aku? Kalau Kak Bella anggap aku adik, kenapa aku nggak bisa tahu rahasia Kak Bella? Emang aku nggak layak bisa tahu rahasia Kak Bella? Kak Bella jahat. Maafin aku ya, Shil. Aku pengen banget jelasin ke kamu kalau kekuatan aku itu terlalu bahaya buat kamu. Kekuatanku tuh bisa bikin kamu celaka. Tapi kayaknya lebih baik kalau kamu nggak tahu sama sekali. Bu, ini dia perempuan bernama Bella yang tadi saya ceritain. Coba Ibu lihat.
Sebenarnya perempuan ini punya kekuatan apa sih, Bu? Soalnya dia tuh aneh banget. Panas. 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 Bu. Bu, apa kan? Gadis ini bukan gadis biasa. Kenapa Bu dia, Bu? Kamu harus hati-hati dengan gadis ini. Kalau saya jadi kamu, saya tidak akan dekat-dekat dengan dia. Hah? Bella bukan orang biasa. Kalau begitu, dia bisa jadi bencana besar buat aku. Lebih baik aku lenyapkan dia sekarang sebelum kekuatannya makin merajalela. Tunggu Bella. Sini, kita tukeran tugas aja ya. Kamu bawa pesanan aja. Udah nggak usah, nggak apa-apa, aku bisa kok Raja. Lagian kan kamu udah capek tadi bantuin aku di rumah, nggak apa-apa kok. Gak usah gengsi deh. Sini, berikan padaku. Kerjaan kayak gini sih kecil buat aku. Sudah sini, berikan biar aku yang bawa. Cepat tuh, bawa piring snacknya ke meja nomor 9 ya. Ayo cepat, ini biar aku yang masukkan ke dalam. Raja makasih ya. Iya, tidak apa-apa, aku senang kok melakukan ini. Malah kalau tangan kamu sampai kesleo, aku bisa pusing lagi, Bel. Siapa yang mau bantuin aku? Si Raja. Aku jadi makin genit sih sama Bella. Raja, Iya, lo tuh gimana sih? Meja 9 tadi protes ke gue. Katanya pesenannya lama datangnya. Lo kemana aja sih? Gak boleh kayak gitu dong. Kita gak boleh lama. Efisiensi waktu. Justin, maaf, tapi tadi yang nganterin pesanan ke meja 9 itu aku kok. Dan mereka nggak protes apa-apa, jadi Raja itu nggak salah. Bella, mereka tuh kalau protes ke pemiliknya, bukan ke pelayan kayak kalian. Raja, daripada gue potong gajinya, mendingan lo cuci semua piring yang ada di dapur. Bella, kamu ngapain bantuin aku cuci piring? Nggak apa-apa kok, aku bisa sendiri. Ini hukuman buatku. Kamu kenapa sih ngotot nolongin aku? Aku nggak apa-apa. Raja, tenang aja. Lagian kamu juga suka keras kepala kan kalau mau bantuin aku? Udahlah, nggak apa-apa. Gak percuma buang duit sewa mobil ini. Ini waktunya buat nyingkirin si Bella. Astaga, Bella dalam bahaya.
Itu mobil kenapa sih? Kok tiba-tiba nggak bisa jalan kayak gini sih?